Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausia SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berikut ini adalah kegiatan wawancara bersama Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan tempat saya bertugas, bersama Bapak Sukron Setiawan ST. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 3 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selamat mengikuti. Baiklah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat Ibu, sehat? Alhamdulillah, oke. Terima kasih Pak atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Oke. Adapun kegiatan pada hari ini adalah saya ingin menggali informasi lah sedikit Pak tentang penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Adapun saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Sekarang berada di modul 3.1 ini, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Oke. Baik Bapak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah mungkin sudah banyak menemui kasus-kasus ya, ataupun di luar kegiatan kepala sekolah, kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi dan sudah diambil solusinya seperti apa. Jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang telah dialami itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Jadi seperti itu Pak. Gimana? Ya baik. Terima kasih Bu Ber. Sebelumnya saya ucapkan selamat mengikuti program guru penggerak. Ini sudah sampai modul 3.1 ya. Artinya sudah masuk modul ketiga, tidak lama lagi gitu ya. Insyaallah mudah lancar ya. Oke, baik, terkait dilema etika, rujukan moral gitu ya. Memang kita di sekolah ini tentunya sering lah gitu ya menemukan kasus-kasus seperti itu. Nah, kalau dari sisi pengalaman pribadi saya mungkin memang ini sesuatu permasalahan yang cukup membuat kita harus berhati-hati dalam menyikapinya. Apalagi ini ada unsur-unsur antara kita harus memperhatikan aturan, di sisi lain juga kita harus menanyakan dengan hati kecil kita gitu ya terkait kebaikan. Nah, ini tentunya juga perlu disikapi dengan baik. Nah, ada beberapa mungkin cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan ini. Yang pertama tentunya kita harus memahami nilai dan prinsip etika. Nah, jadi ada istilahnya individu melawan kelompok gitu ya. Kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian juga kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ini beberapa faktor yang memang harus diperhatikan secara serius karena ini dampaknya tentu harus kita sikapi dengan baik gitu ya, agar yang sampai tidak adil lah gitu ya. Memang di sisi lain kalau udah bicara aturan tuh ya kan, tapi di sisi lain kita juga harus ada pertimbangan rasa gitu ya. Nah, ini harus menjadi faktor dalam mengambil kebijakan. Baik Pak, berarti dari penjelasan Bapak tadi itu jadi dari pengalaman pribadi ya, terus kasus-kasus yang ditemui selama ini, jadi Pak mempertimbangkan nilai dan etika yang ada di dalamnya, ya, apakah bertentangan antara satu sisi dan sisi yang lainnya. Jadi baik Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan itu, terutama di mana ada kasus dua kepentingan yang sama-sama benar. Ini kan sisi yang agak sulit nih mengambil keputusannya. Jadi bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan itu supaya menghasilkan keputusan yang bijaksana? Ya, tentunya langkah pertama kita harus mencari informasi terlebih dahulu gitu kan. Informasi ini kan bisa dari berbagai sumber, tentunya sumber-sumber yang valid gitu ya, yang bisa kita percaya. Kemudian juga informasi dari, jangan lupa juga karena kita berbicara di sebuah institusi pendidikan sekolah, kita juga harus melibatkan pelibatan dalam arti untuk mencari informasi dari seluruh warga sekolah ya, terutama dengan rekan-rekan guru. Ya, kemudian yang ketiga menganalisis informasi tersebut ya, kemudian didiskusikan dengan teman-teman untuk mencari penyelesaian dari permasalahan itu. Ya, oke. Baik Pak, berarti untuk menangani kasus-kasus yang sama-sama benar ini, berarti Bapak cari dulu, gali dulu informasi dari semua pihak ya, supaya nanti menghasilkan keputusan yang bijaksana ya. Oke. Berarti dari kegiatan untuk mengambil keputusan itu tentu Bapak punya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, terkait langkah-langkah, yang pertama untuk semua pihak kita harus bisa menginventarisir permasalahan gitu ya. Kemudian kasus ini juga harus kita identifikasi, kemudian juga kita rencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut. Kemudian mengelola pemecahan kasusnya itu seperti apa ya. Nah, misalnya kita di sekolah dalam pengambilan keputusan akhir permasalahan itu harus berbasis pada hasil akhir, berbasis pada peraturan dan juga pada rasa peduli.
berarti langkah-langkah yang Bapak tempuh untuk prosedur dalam menyelesaikan suatu kasus itu ada beberapa langkahnya ya Pak ya. Apakah berbasis peraturan, pemikiran ya, kemudian bisa jadi rasa peduli gitu Pak ya. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika itu? Ya, tentunya kita harus tidak harus menerima tidak hanya mendengar dari satu pihak. Iya. Artinya kedua pihak harus kita dengar permasalahannya, kita sikapi dengan baik. Kemudian juga jika memang kita memiliki pengaruh, mungkin jangan sampai mengintervensi. Nah, jadi lebih dikedepankan itu bagaimana kita lebih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, penyelesaian bersama yang tidak merugikan satu pihak gitu ya. Nah, justru solusi-solusi yang solutif itu yang kita harapkan sehingga permasalahan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Berarti Pak, di sini komunikasi lah ya, komunikasi antar semua pihak yang terlibat sehingga nanti kita menghasilkan keputusan yang dapat semua pihak merasa nyaman ya. Itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus? Mungkin sudah terjadwal, prosedurnya, SOP-nya seperti apa? Ini bisa dijelaskan Pak? Ya, ini dalam konteks kasus tadi itu, menangani kasus tadi itu, apakah ada terjadwalkah atau seketika itu ditangani atau seperti apa? Ya, kembali berbicara soal sekolah gitu ya, tentu kita tidak lepas dari peraturan yang ada, kemudian juga tupoksi dari SOP kita gitu ya. Nah, tentunya permasalahan yang ada disikapi secara berjenjang, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan juga tugas pokoknya gitu ya. Misalnya di sekolah ada wali kelas gitu ya, ada guru piket, kemudian juga ada wakil gitu ya, dan kepala sekolah. Nah, tentu ini harus bersinergi. Penyelesaian permasalahan tentunya tidak serta-merta langsung pada saat itu juga gitu. Artinya kita lihat permasalahan kasusnya seperti apa dan arahnya kemana. Kalau memang permasalahan itu lebih ke masalah etika siswa misalnya, nah itu bisa diselesaikan melalui BK seperti itu ya. Seperti itu. Berarti Pak, dalam kegiatan menangani kasus ini berarti kita punya langkah-langkahnya dari bawah ya Pak ya, tahap-tahap, dan jadwalnya itu bisa jadi dia sudah kita atur jadwalnya karena tidak muncul kasus, tetapi kalau secara tiba-tiba muncul kasusnya berarti segera ditangani. Ya, bersifat urgen lagi Pak ya. Okay. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan suatu kasus sampai menghasil keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak dalam membuat kegiatan ini? Apakah dari seseorang atau dari pihak mana yang berperan? Jadi kita lihat kasusnya juga gitu ya, permasalahan yang muncul. Disitulah kita harus bisa bijak untuk menyikapi permasalahan, kemudian pihak-pihak mana saja yang perlu kita gandeng untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Nah, jadi tidak mungkin juga ya intinya sinergi lah dari semua pihak, terutama untuk menyelesaikan permasalahan itu secara bersama. Iya, oke, baik Pak. Berarti di sini perlu koordinasi antara semua pihak yang terlibat ya Pak ya, terutama bagi sekolah, mungkin dari kepala sekolah, kemudian majelis guru, kemudian mungkin komite gitu Pak ya. Ya itu harus saling bersinergi lah. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman ya dalam untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Ya. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap permasalahan itu tentunya kita berharap bisa diselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana kita memecahkan permasalahan itu, tentunya kita juga harus memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia, SDM gitu ya, yang memungkinkan kita untuk meng-cross check kebenaran informasi yang kemudian kita carikan solusi permasalahannya dengan cara melibatkan pihak-pihak terkait tertentu gitu ya, yang memang mungkin di sanalah kita membutuhkan solusi gitu ya, solusi dari permasalahan. Jadi jangan sampai permasalahan itu disikapi dengan memang mungkin, karena kalau bicara soal dilema etika ya kan, dilema ini terkadang kita menganggap hal itu seperti hal sepele gitu ya. Nah, ini yang terkadang memang sering terjadi, tapi dampaknya itu sebetulnya kita yang tidak kita inginkan tentunya ya, hal-hal yang sampai nanti akan merambat kepada permasalahan lainnya. Contoh misalkan berbicara soal peraturan sekolah, nah itu kalau kita salah menyikapi, secara tidak langsung kita memuntahkan segala aturan yang sudah kita sepakati. Nah, jadi pada intinya adalah musyawarahkan,
diskusikan gitu ya, koordinasi, sikapi permasalahan itu dengan bijak. Iya. Mungkin itu yang harus. Oke. Baik Pak, berarti kalau saya simpulkan dari yang kayak Bapak tadi itu, berarti dalam memecahkan suatu kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu, berarti kita harus berpegang pada misalnya peraturan yang sudah kita susun, ya, kemudian kita berkoordinasi, terutama di satuan pendidikan seperti apa, kita bersinergi, kemudian bermusyawarah sehingga nanti memunculkan suatu keputusan yang bisa semua pihak itu merasa keputusan itu adalah baik, ya, nyaman, ya. Tapi mungkin tambahan sedikit Ibu, intinya adalah hasil akhir dari solusi yang kita berikan itu adalah memang menjadi keputusan akhir yang memang disepakati oleh semua pihak, gitu ya. Tidak merugikan si A, tidak merugikan si B. Ya, peraturan itu memang kita yang buat, tapi di sisi lain kita juga harus melihat dampak yang akan ditimbulkan untuk jangka panjang, itu juga perlu diperhatikan. Iya, oke. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak yang panjang lebar. Jadi kegiatan ini saya memperoleh pengetahuan baru bagaimana penerapannya di satuan pendidikan, terutama untuk menangani atau menghasilkan keputusan yang sebenarnya itu semua pihak itu mengharapkan itu adalah keputusan yang baik, ya Pak, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya untuk melakukan diskusi sebentar sama saya. Ya. Adapun kegiatan ini Pak adalah merupakan salah satu dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sekarang, yaitu adalah di Angkatan 9 Kabupaten Betawi, Provinsi Riau, Pak. Jadi ini ada penugasan yang ya, itu memang harus dilakukan kegiatannya. Oke. Tujuan dari kegiatannya adalah merupakan suatu kegiatan kami sebagai peserta kegiatannya itu adalah mencari menimba ilmu lah dari pengalaman dari kepala sekolah yang sudah ada, terutama di sekolah kami sudah melakukan kegiatannya. Sekarang ini sekolah tetangga lah kegiatannya gitu. Jadi kegiatannya itu adalah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Nah, jadi untuk selama ini semenjak Bapak menjabat kepala sekolah ataupun di kegiatan di luar kepala sekolah itu kan mungkin pernah menemui kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Nah, dilema etika itu adalah mungkin nilainya itu sama-sama benar. Kita bingung milih yang mana, ya Pak, atau rujukan moral, Pak, itu bisa berhubungan dengan kriminal atau hukum gitu. Jadi bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi bahwa itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Mohon penjelasannya, Pak. Ya. Sebenarnya kebijakan di dalam kepemimpinan itu memang ada hal-hal yang memang itu sesuai dengan aturan jalan, tetapi ada hal-hal yang lain mungkin terkait dengan hubungan kekeluargaan, termasuklah di situ kadang-kadang ini anak guru, dan ini anak siapa, itu memang jadi dilema di dalam cuman kita akan mengidentifikasi itu, kita harus memahami dulu mana-mana yang harus dipahami. Ini masalah terkait dengan prinsip, kemudian ada apakah ini situasional gitu kan, kemudian apakah ini nanti ada konsekuensinya, itu memang harus dipelajari, jadi kita identifikasi dulu ini arahnya kemana, terkait dengan siswa, apakah guru, apakah lingkungan, dan ini VS nih berlawanan nih, ini siapa nih, dan itu harus kita identifikasi seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi itu Bapak harus memperhatikan dulu dari nilai, kemudian etika, ya, terus konsekuensi yang dihasilkan dari keputusan itu, Pak, ya. Dan setelah itu biasanya nanti akan kami konsultasikan dengan kawan-kawan, kami diskusikan ini kira-kira bagaimana nih keputusan yang akan diambil. Biasanya kami akan sama-sama, walaupun keputusan akhir itu di taman sekolah, tapi kita tetap ada diskusi. Baik, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ini di posisi yang sulit. Nah, gitu. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Ada trik-trik tersendiri kah atau gimana? Kita akan selalu mencari informasi dalam hal ini. Kita cari dulu informasi. Kalau rutinitas atau secara keseluruhan, kalau di sekolah ini kan nanti awalnya dari kelas dulu. Tahapannya di bawah. Ya, kita apakan dulu dari bawah, dari wali kelas. Kemudian tentu ke guru BK, kemudian ke kesiswaan, dan terakhirnya nanti tentu ke saya. Dan keputusan itu sama seperti awal tadi, tetap juga kami akan disucikan. Ada hal-hal yang memang ini sudah salah, tetapi kita harus tetap mempertimbangkan itu. Harus tetap dipertimbangkan bagaimanapun, karena itulah dari etika itu memang harus. Ya, tidak ada yang merasa dirugikan dari hasil keputusan kita itu. Komunikasi, terutama ini kalau sudah melibatkan orang tua atau organisasi mungkin di lingkungan sekolah, itu memang harus seperti itu.
berarti Pak di sini Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu menggunakan tahap yang Iya, sudah ada betul, ya Pak, betul, mulai dari wali kelasnya, betul. proses sampai nanti guru BK, Iya. siswaan sampai ke puncak pimpinan Iya, ya. iya, Pak. Oke, baik Pak. Kemudian untuk kasus tadi ya, untuk menangani kasus tadi itu mungkin Bapak punya langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Terakhir Ya. semalam sekitar saya pakai baju kurung ya, hari Jumat. Ya. Kita ada masalah anak kita kelas 12 itu mulai dari setelah ujian semester tidak masuk kelas 12 nih. Coba sih. Itu memang laporan itu dari awal dulu sebelumnya karena etika ini tadi nilainya moral mempertimbangkan. Nah ini tadi lah datang saya ke rumah yang bersangkutan home. Kalau mungkin batas sebelum ini wali kelas home visit, guru BK home visit. Ini terakhir deh karena saya sudah sampai ke kepala sekolah. Saya juga ambil kebijakan untuk home visit. Saya home visit pada waktu itu orang tuanya datang ke sini. Memang kondisional, kadang-kadang salah, maka kita kalau tidak bijaksana ini akan menjadi hubungan tidak baik dengan orang tua. Jadi saya home visit, kemudian saya melihat kondisi anaknya bagaimana. Ternyata memang anaknya ini depresi. Dan itu psikolog, ada buktinya dan segala macam. Cuman kita bagaimana pendidikan yang formal ini, di umum ini, itu kan harus kita jaga. Satu, terkait dengan kawan-kawan yang lain. Rekannya bagaimana nih, kok seperti ini, apa tidak lanjutnya, makanya saya harus turun. Kemudian guru-guru juga, ini bagaimana tidak lanjutnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu saya guru, saya konsultasi langsung, bukan dengan orang tuanya lagi, saya langsung ke anaknya. Ya, orang tua tidak saya bawa, saya berikan masukan-masukan. Dengan 2 tahun setengah dia sudah duduk di sekolah, cuman gara tinggal 2 bulan saja, tidak sayang itu. Kemudian ada masukan-masukan lain. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah masuk. Ya tentu dengan seperti itu kita langsung komunikasikan juga dengan orang tua. Kalau misalnya memang anak itu tidak masuk, anak bapak itu tidak masuk sekolah formal seperti kita, tatap mukanya harus wajib jelas. Ya ini adalah yang terakhir. Ada izin nanti kalau misalnya anak kita ini harus tetap diistilahkan. Jadi seperti itu supaya tidak ada timbul konflik antara sekolah dengan orang tua. Jadi hasil akhirnya kemarin itu alhamdulillah udah datang anak itu. Walaupun dia bagaimana kondisinya itu, maksudnya kalau dia sakit ya silakan istirahat. Itu harus ada pertimbangan juga. Baik Pak, berarti dari kasus yang Bapak ceritakan tadi itu sudah nampak atau langkah-langkah prosedur seperti apa Ya, mungkin perlu setelah melakukan tahap-tahap kelas, BK, siswa, mungkin Bapak perlu terjun langsung ke lapangan. Betul, sampai di akhir di kepala sekolah itu bukan hanya putusan nih anak pindah ini, anak ini silakan diberhentikan atau apa, tidak bisa juga. Kita harus bijaksana juga, kita harus telusuri betul. Bukan berarti tidak percaya dengan yang bawah ya, so, kita ingin menenangkan orang tua juga. Kalau mungkin saya berkesimpulan seperti inilah Bapak berpandangan bahwa mungkin kalau kita mengorbankan keputusan kita misalnya mengeluarkan anak itu untuk terkorban masa depannya. Ya, salah satunya itu. 2 bulan menjelang ujian, April kan udah ujian ya kan. Tapi dengan apanya udah jelas itu, artinya anak itu memang dia sedang dalam kondisi depresi gitu. Jadi kita memang kita apa betul, kita cari betul apa kenapa, ada apa gitu. Kemudian gini Pak, kemudian dalam kasus tadi itu kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Yang sudah dicontohkan ke siswa si X tadi kan? Ya. Yang paling efektif menurut Bapak yang mana? Ya seperti itulah, yang paling efektif itu sebenarnya ada ikhlasnya dari masing-masing atau baik itu dari pihak orang tua, pihak keluarga ataupun dari pihak sekolah juga. Ada komunikasi. Iya, komunikasi itu. Ya. Kalau saya ikhlas untuk hadir di situ, itu membuktikan kepada orang tua kalau sekolah memang memang punya inisiatif yang bagus. Ya. Mungkin selama ini anaknya itu hanya sepihak saja. Ya. Ternyata seperti itu kondisinya setelah saya turun gitu. Jadi ikhlas. Ya, berempati. Ya, kita harus empati ke siswa dan juga nanti itu akan memanggil hati orang tuanya. Kita tidak disalahkan gitu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan lah Pak ya dalam pengambilan keputusan? Mungkin kasusnya umum lah ya, tapi masih berhubungan dengan etika tantangannya Pak. Itu ada tantangannya Pak selama ini? Itulah, kadang-kadang kita punya aturan di sekolah yang harus kita jalankan, itu satu. Itu akan membawa ke psikologis kita sebagai para sekolah. Satu sisi ini aturan sekolah kita harus jalankan. Ini segini ya kan. Secara psikologis kita kena mental kita kena semua. Iya betul Pak. Kemudian di depan anak-anak, di depan rekan-rekan guru, gitu. Kemudian tantangan lainnya ini masalah nilai Pak, masalah nilai dan etika. Kemudian ini masalah budaya juga, konteks budaya di lingkungan kita itu bagaimana orangnya. Kita kan multi nih. Nah, orang kita di sini nih bukan sekolah agama, kita sekolah umum, dan itu memang harus kita pahami. Jadi itulah tantangannya Pak ya. Berarti berupa nanti
kebiasaan, betul. Lingkungan dengan aturan yang sudah disusun. Nah itu jadi tantangan juga jadinya kan, jadi beban ya, kita Pak, secara untuk psikologis, memutuskan Pak. secara psikologis. Oke, baik, Pak. Kemudian dalam menangani kasus itu, apakah Bapak menyusun jadwal tersendiri atau dikatakan dengan kata kala ya, apakah punya waktu khusus atau mungkin pas ketemu masalahnya langsung diproses atau seperti apa, Pak? Jadi gini, aturan kita buat, tapi Ya. kadang-kadang masalah ini kan kita tidak jumpa. Ya, Artinya muncul itu kadang-kadang seketika. Jadi saya lebih untuk hal-hal ini kalau terkait jadwal ini, kalau untuk saya pribadi di saya itu memang tidak terjadwal. Tetapi kalau komunikasi saya dengan bawahan, maksudnya bukan bawahan, rekan kerja macam BK dan itu, saya akan terus itu terjadwal. Saya akan tanya ada masalah apa, banyak masalah kah di bulan ini. Nah itu terjadwal. Itu ada jadwal. Ada jadwal. Saya turun untuk melihat kawan-kawan, terutama BK nih, ada lapor enggak. Tetapi kalau masalah kasus secara apa ini biasanya itu spontan, spontanitas sudah spontanitas. Jadi Bapak kalau untuk komunikasi ke rekan kerja, rekan kerja, EK, soal itu kan itu rutin terus ya. Mungkin begitu muncul kasusnya segera ditangani. Ya, itu memang harus segera tuh, nggak bisa ditunda-tunda kok. Oke, benar, Pak. Kemudian dalam menangani kasus itu Bapak mempunyai maksudnya seseorang atau faktor apa yang mempermudah gitu dalam menangani kasus itu? Siapa saja? Apakah ada orang tertentu dalam menangani kasus-kasus? Kita lihat kasusnya dulu. Kalau selama ini kalau terkait kasus anak seperti yang saya ceritakan di awal itu tadi, itu kan mereka itu memang sudah step by step dari awal dari wali itu yang bantu. Kemudian itu dari BK. Di akhir nanti seperti yang kemarin itu kami kumpulkan orang-orang ini karena sebenarnya komunikasi. Intinya komunikasi dengan semua pihak, bukan hanya dengan wali kelas, bukan hanya dengan guru, bukan hanya dengan BK atau wakil, bukan dengan semuanya. Yang paling penting sekali supaya tidak ada timbul nanti konflik, itu kita harus terus terang dengan orang tua dan siswa. Kita memang harus mengungkapkan itu semua ke orang tua. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, nanti dilabrak. Nah itu memang kita tidak punya kambing kan. Banyak masalah di sekolah seperti itu. Kadang keputusan itu hanya sepihak. Tapi kalau keputusan itu disepakati, saya satu contoh seperti anak semalam itu, si Ek itu, saya datang ke rumahnya. Sebelumnya orang tuanya di sini, ke sini gitu kan. Jadi memang kita itu kan. Cuma saya tanya, ada bapak ada di rumah? Ada. Berapa kondisinya seperti ini? Bis boleh saya datang apa? Gitu. Artinya ada komunikasi dengan orang tua. Dan mereka berharap kalau bisa seperti itu. Mungkin dengan kepala sekolah datang, mungkin anak itu akan dimasukkan itu tadi. Pada saat yang sama, tentu itu adalah komunikasi yang mungkin terakhir bagi kepala sekolah. Kenapa? Karena itu memang sudah maksimal Bu batasannya. Pada saat itulah kita buat kesepakatan dengan orang tua. Kalau misalnya setelah saya datang sini, maaf Bu, seminggu lagi anak ini tidak ini izin dan saya mohon maaf. Mungkin tidak cocok di sekolah yang sekarang. Tapi alhamdulillah datang dan kondisi seperti itulah. Ya mungkin kondisinya kan tidak sehat juga. Cuman kita itulah kekurangan di sekolah formal itu memang ada tatap muka yang harus wajib dilaksanakan. Baik Pak, dari penjelasan Bapak yang tadi mungkin dapat saya tarik kesimpulan Pak ya dalam mengidentifikasi dilema etika itu berarti kita harus melibatkan terutama warga sekolah mulai dari guru, staf perlindungan semua kasih, semua kurikulum dan siswanya bahkan melibatkan orang tua dan komite komite untuk keputusan-keputusan krusial yang itu memang harus apa tuh memang komite di bawah, tidak bisa tidak. Kemudian komunikasi yang lancar dari semua pihak yang terlibat ya. Mungkin sampai di sini dulu Pak sesi wawancara kita. Saya berterima kasih sekali Pak atas kesempatan yang Bapak berikan.